Kelompok wanita tani pada dasarnya sama dengan kelompok tani. Mereka sama-sama melaksanakan usaha di bidang pertanian. Yang membedakan di keduanya adalah anggota kelompok wanita tani atau KWT adalah perempuan, para istri petani yang juga merupakan anggota kelompok tani. Ini adalah salah satu kegiatan KWT Bangun di Padukuhan Ledok, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon, Lendah, Kulon Progo. Selain bertani memanfaatkan lahan pekarangan di masing-masing rumahnya, mereka juga melaksanakan kegiatan bersama di demplot milik KWT. Di sini kelompok menanam sayuran, menanam tanaman obat, menanam tanaman buah, menanam tanaman hias, beternak, hingga mengolah hasil panen. Ya, KWT Bangun yang didirikan 31 Januari 2017 dan diinisiasi oleh wanita tani Padukuhan Ledok ini bersemangat melaksanakan kegiatan pertanian dalam arti luas, baik on-farm maupun off-farm. Sesuai dengan visinya, KWT Bangun diharapkan mampu dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang sehat, indah, bersih, dan produktif. Hai Mitra Tekno, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Tekno Tani kali ini hadir bersama dengan kelompok wanita tani Bangun, Padukuhan Ledok, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo. Nanti kita akan mengetahui bagaimanakah cara mereka dalam melakukan budidaya jahe merah di polybag. Menurut penuturan mereka, Mitra Tekno, ternyata mereka ini sudah lama loh dalam melakukan budidaya ini. Tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, ternyata tanaman obat ini juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi kesehatan. Langsung saja kita ikuti Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif, selengkapnya. Ternyata ibu-ibu KWT Bangun masih berkegiatan di sini. Saya ingin menemui salah satu dari mereka, Ibu Sarina. Halo ibu-ibu, apa kabar Bu? Halo kakak. Yuran kalau bebannya di sana semua. Oh, di sana. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan pembudidaya jahe merah KWT Bangun, ada Ibu Sarina. Ibu Sarina, kabar baik ya Ibu? Alhamdulillah Mbak Tika, sehat. Oke, baik. Bu Sarina, mungkin bisa diceritakan Ibu, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi KWT ini akhirnya membudidayakan jahe merah, Bu? Oh iya, kelompok KWT kami membudidayakan jahe merah itu yang pertama untuk memanfaatkan tanah pekarangan, Mbak. Yang kedua itu untuk membuat lingkungan kita menjadi hijau dan asri. Yang ketiga, tanaman jahe merah itu mudah ditanam di mana saja. Yang keempat, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi ya. Iya, Oke. iya. Yang kelima, modalnya minim. Iya. Yang keenam, jarang kena penyakit, Mbak. Wah, jadi berarti mudah Iya, begitu ya Bu untuk dilakukannya. Yang ketujuh, ini yang penting. Apa Bu? Bisa ditanam kapan saja. Bisa ditanam kapan aja? Iya, tidak harus musim hujan. Oh, ya. Oke, baik. Tidak harus musim hujan, kita bisa menanam. Kemudian Ibu Sarina, untuk pelaksanaan pembudidayaan ini yang dilakukan seperti apa? Oh ya, itu kelompok kami setiap anggota itu menanam di rumahnya masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan mereka untuk merawatnya. Ada yang sedikit dan juga ada yang banyak. Oke, tapi nih Bu Sarina, sebenarnya waktu dalam pembudidayaan ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Iya. Nah, kemudian dari perputaran ekonomi ini bagaimana sehingga nanti anggota bisa mendapatkan hasil yang secara cepat nih Bu? Iya, kita menerima pesanan bibit. Oh, oke. Iya. Yang kedua, menjual ini tanaman jahe merah. Itu sesuai dengan umurnya. Mereka minta yang seperti apa. Oke, Itu. bisa request gitu ya Bu Iya, ya? bisa yang
baru umur 1 bulan atau baru 2 anakan, 3 anakan seperti ini. Tapi bisa disampaikan juga nih Bu Sarina kepada Mitra Tekno biar kita mengetahui mengenai ciri-ciri rimpang yang bagus itu seperti apa sih Bu? Iya, rimpang jahe merah yang bagus itu yang pertama itu jahenya padat. Yang kedua warnanya itu kalau yang umurnya 10 bulan ya itu malah warnanya merah, tapi kalau yang lebih dari 10 bulan itu merah-merah agak hitam warnanya. Kemudian jahenya itu rimpangnya agak besar dan tidak rempet banget. Tapi katanya rasanya itu agak-agak pahit gitu. Kenapa itu Bu? Iya, kalau yang jahe yang rasanya agak pahit itu jahenya yang di sini kebetulan ini tidak ada. Tumbuhnya di luar begitu? Tumbuhnya di luar tanah. Iya. Kemudian kalau itu terus kita perlakukan ditambah tanahnya iya, begitu ya. Iya. Oke, baik. Bu, kalau dari KWT sendiri selama ini dari proses pemasaran kemudian juga hasil budidayanya seperti apa? Yang sebagian kami jual bentuk jahe. Baik. Iya. Ada juga bentuk olahan juga? Iya. Kita jual bentuk olahan minuman segar dan jahe instan. Kita buat instan. Kemudian yang sebagian lagi kita tanam lagi. Waduh, ini keren sekali ya. Oke, baik. Bu Sarina, terima kasih informasinya kepada Mitra Tekno. Nah, seperti biasanya ini ada sertifikat yang akan kami berikan kepada Ibu sebagai kenang-kenangan. Mohon diterima ya Bu Sarina ya. Iya, terima kasih. Oke, Waduh, baik. makasih banget. Baik Mitra Tekno, nanti kita ingin mengetahui juga bagaimanakah budidaya jahe merah yang dilakukan oleh KWT Bangun. Kita akan melihat dalam visual berikut ini. Budidaya jahe merah KWT Bangun dimulai dari pembibitan dengan penyemaian, penanaman atau pindah tanam, perawatan sehari-hari, pemupukan hingga pemanenan. Untuk penyemaian, KWT Bangun menggunakan rimpang jahe bibit yang telah berumur 10 sampai dengan 12 bulan, sehat, padat, bebas jamur dan tidak ada perlukaan. Sebelum disemai, rimpang jahe bibit mendapat perlakuan khusus terlebih dahulu agar cepat tumbuh. Caranya, rimpang jahe bibit yang telah dicuci bersih dipotong-potong. Pastikan dalam pemotongan ini harus terdapat 2-3 mata tunas dalam satu ruas. Setelah pemotongan selesai, rimpang jahe bibit kemudian direndam pada larutan zat pengatur tumbuh atau ZPT selama lebih kurang 1 jam. ZPT memiliki peranan sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sebab senyawa organik yang bukan hara ini dapat memacu, menghambat, dan merubah proses fisiologi tumbuhan. Kemudian, rimpang jahe ditiriskan. Hindari terpaan sinar matahari langsung dalam proses penirisan. Sampai di sini, rimpang jahe bibit siap disemai menggunakan media semai berupa tanah, kompos, dan arang sekam. Caranya, gelar karung plastik bekas atau apapun sebagai alas. Jika tanpa plastik, alas bisa langsung menggunakan lantai. Kemudian, tuang dan ratakan tanah di atasnya. Lalu, lapisi tanah media tersebut dengan kompos secara merata di atasnya. Berikutnya, tabur dan ratakan pula arang sekam. Setelah itu, rimpang jahe bibit disemai dengan cara diletakkan di atas lapisan arang sekam dan ditutup atau ditimbun dengan arang sekam kembali. Adapun ketebalan masing-masing lapisan media semai lebih kurang 2-3 cm. Setelah itu, air ZPT yang tadi digunakan untuk merendam rimpang jahe bibit disiramkan secara merata di atasnya. Kemudian, untuk melindungi agar tidak diganggu oleh hewan pengganggu, maka penyemaian dapat dipasang penutup di atasnya. Untuk perawatan sehari-hari, media semai harus dijaga kelembapannya dengan cara menyiram dengan air bersih secukupnya pada pagi dan sore hari. Biasanya, 1 bulan kemudian bibit jahe merah bertunas. Setelah terlihat 3-4 helai daun, maka pindah tanam ke polybag dapat dilakukan.
Dalam hal ini, anggota KWT Bangun menggunakan polybag berukuran 30 x 40 cm agar tersedia ruang yang cukup bagi pertumbuhan rimpang jahe budidaya. Untuk media tanam, sebaiknya telah disiapkan beberapa hari sebelum pindah tanam dilakukan. Komposisinya adalah tanah, kompos, dan arang sekam dengan perbandingan 2:1:1. Sampai pada tahap ini tinggal dilakukan perawatan sehari-hari, yakni dengan penyiraman dan pemupukan. Pemupukan perdana dilakukan 1 bulan setelah pindah tanam atau ketika tanaman sudah tumbuh kuat. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik pabrikan. Caranya dengan menaburkan pada media tanam di sekitar tanaman dan disiram menggunakan air agar terlarut. Pemupukan selanjutnya secara berkala dapat menggunakan pupuk organik cair atau POC seminggu sekali. Bahan dasarnya dapat berupa urin kelinci atau urin kambing dengan takaran 200 ml POC diperbanyak pada 10 liter air bersih. Di sini, pembudidaya jahe merah KWT Bangun menggunakan POC buatan sendiri karena mereka beternak kelinci dan kambing. Pemupukan lebih diintensifkan manakala tanaman jahe merah terlihat kurang baik atau tidak subur pertumbuhannya. Apabila dalam masa pemeliharaan terlihat pertumbuhan rimpang jahe berada di luar media tanam, maka perlu dilakukan penambahan tanah untuk menutupinya. Hal ini penting dilakukan agar rimpang jahe merah nantinya tidak berasa pahit jika dikonsumsi. Rimpang jahe merah dipanen pada umur 10 sampai dengan 12 bulan. Menurut pengalaman, setiap polybag bisa menghasilkan 0,5 sampai dengan 1 kg rimpang jahe. Sebagian besar jahe merah hasil panen dikonsumsi untuk minuman kesehatan, baik dalam bentuk segar maupun instan. Namun demikian, ada pula anggota yang menjualnya sebelum dipanen, misalnya berupa tanaman bibit atau tanaman remaja. Segmentasi budidaya jahe merah ini dilakukan untuk menyiasati lamanya masa pemeliharaan sehingga memiliki perputaran ekonomi relatif lebih cepat lagi. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Mitra Tekno, ternyata rasa dari minuman jahe merah ini segar, tidak pedas dan juga hangat di badan. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Retnaningsih. Beliau ini adalah Ketua 2 KWT Bangun. Ibu Retno ya, saya manggilnya ya. Kabar baik ya Ibu ya? Baik. Oke. Ibu, mungkin bisa diceritakan Ibu mengenai pasar Bangun yang ada di sini, latar belakangnya dan juga seperti apa Bu? Ya, pasar Bangun itu Mbak, pasar punyanya KWT Bangun karena yang diprakarsai oleh KWT Bangun, kemudian para pelakunya juga dari para anggota, kemudian dagangannya juga diambilkan dari para anggota, dan aturan mainnya juga dibikin oleh para anggota. Semuanya dari anggota untuk anggota begitu ya Bu ya? Iya. Kemudian kalau dari produk-produk yang diperjualbelikan dan juga yang paling banyak diminati ini apa? Kami menjual yang dari hasil tanaman yang bentuk segar, kemudian yang bentuk olahan seperti ini Mbak Tika, kemudian juga media tanam ada di sana. Kemudian ada POC, kemudian ada juga bibit tanaman. Kalau yang paling diminati Mbak Tika, kalau yang dari olahan itu misalnya apem. Kemudian apem ya? Yang gudeg, paling khas, yang paling diminati ya. Kemudian gudeg manggar, jahe merah juga. Jahe merah ya, tetaplah ya Bu ya. Oke, baik. Bu Retno, kalau selama ini konsumen yang datang tidak hanya dari anggota sendiri, dari mana saja Bu? Dari sekitar Sidoarjo, kemudian dari luar Sidoarjo, dan juga dari para pegawes. Oke. Jadi tentu saja pasar Bangun ini kan pasti memiliki banyak manfaat begitu ya Bu ya, tidak hanya bagi anggota, bahkan juga bagi warga sekitarnya. Mungkin Ibu juga bisa menceritakan dan juga menjelaskan manfaatnya apa dari pasar ini. Kalau untuk masyarakat umum itu bisa mendapatkan produknya yang segar dan sehat Mbak, karena kami produknya itu organik. Nah itu untuk masyarakat umum juga dengan harga yang layak karena relatif rendah ya maksud saya, karena kita kan langsung produsen ya? Langsung ke produsen. Terus kalau untuk anggota ya jelas kami bisa memasarkan produk kami dengan harga yang layak karena tidak lewat pedagang.
Ada tidak Bu Retno mungkin rencana ke depan agar Pasar Bangun ini lebih berkembang ke depannya, Bu? Ya. Kami kan di Sidoarjo itu banyak KWT, Mbak. Jadi untuk ke depan kami ingin membesarkan Pasar Bangun ini dengan cara bekerja sama dengan KWT-KWT di sini. Oke, jadi ada kerjasama dan juga sinergi dengan KWT-KWT yang ada di sekitarnya begitu ya Bu Retno ya. Oke, baik Bu Retno, pokoknya terus semangat dan juga terus sukses untuk Pasar Bangun ini. Nah, seperti biasanya Mitra Tekno, kalau yang sudah ngobrol dengan saya ataupun juga narasumber di sini akan ada sertifikat yang akan saya berikan untuk Ibu ini sebagai kenang-kenangan. Mohon diterima ya Bu Retno ya. Terima kasih Mbak Baik, terima Tika. kasih juga untuk informasinya Bu Retno. Sama-sama. Dan pemirsa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan juga ada beberapa hal juga yang mungkin menjadikan Anda penasaran. Tetaplah bersama kami di Tekno Tani. Mitra Tekno, tentu saja banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh KWT Bangun ini. Nah, saya sudah bersama dengan penyuluh pertanian BPP Lendah Kulon Progo. Kali ini ada Bu Sri Suhartati. Bu Tati, kabar baik ya Ibu? Alhamdulillah Mbak Tika. Oke, Ibu mungkin bisa diceritakan Ibu kegiatan yang dilakukan oleh KWT ini secara umum apa saja Bu? Ya, secara umum KWT Bangun anggotanya itu membudidayakan tanaman sayuran ataupun buah di lahan masing-masing, kemudian juga melakukan pengolahan daripada hasil budaya tersebut untuk dipasarkan. Seperti itu. Kita sudah punya pasar, yaitu pasar pagi yang diselenggarakan setiap hari Minggu. Minggu pagi begitu iya, ya Minggu Bu? pagi. Bu Tati di sini sebagai penyuluh pertanian. Kegiatan pendampingan apa saja yang Ibu lakukan selama ini? Kegiatan pendampingan kami juga mendampingi dalam pertemuan, ada pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali. Di situ kita evaluasi kegiatan, bagaimana kegiatan bulan lalu, kemudian kita berencana ke depannya seperti apa, kita bahas di situ, rencana ke depan, evaluasi, kemudian nanti ada tambahan materi, misalnya kita ada praktek mau membuat olahan pangan, bisa dilakukan di situ. Jadi tidak hanya praktek tapi teori juga Ibu berikan disampaikan. juga ya. Kita sampaikan teorinya dulu seperti ini, kita punya apa, potensi apa yang bisa diolah di sini. Tentu saja KWT Bangun ini ke depan ada prospek yang cemerlang begitu ya Bu. Prospeknya apa ini kalau menurut Bu Tati? Iya. Alhamdulillah ini Mbak Tika, melihat semangat ibu-ibu yang sangat luar biasa, bisa membudidayakan sampai ke memasarkan. Saya sangat optimis bahwa ke depannya KWT Bangun bisa menjadi pusat pembelajaran. Jadi cita-citanya kalau bisa itu orang datang ke KWT Bangun membeli dan belajar, kita membidik nanti bisa kedepannya mungkin menjadi pusat agroeduwisata. Jadi ada kita pembelajaran untuk anak-anak SD, PAUD ya diundang ke sini untuk belajar, tentunya akan menggerakkan perekonomian di KWT ini di masa pandemi. Jaga jarak bukan berhenti bergerak. Oh, jaga jarak bukan berhenti bergerak. Iya, waduh. Tapi kita bergerak secara mengikuti prosedur prokes, tapi tetap ada hasil. Tapi bisa juga mungkin berkolaborasi dengan KWT yang lain juga. Iya, siap. Jadi di Kaluran Sidoarjo khususnya itu ada 7 KWT. Nanti kalau misalnya produk-produk daripada KWT Bangun kurang mencukupi, kita bisa mengambil dari KWT yang lainnya, bahkan mungkin menggandeng, jadi pasarnya akan lebih luas, lebih bermacam-macam ragamnya juga. Ini berarti kalau KWT Bangun ini kurang lebih 3-4 tahun ya sudah berdiri ya Bu? Tahun 2017. Pasti sudah ada prestasi-prestasi juga dong yang didapatkan dong Bu? Iya Mbak Tika, alhamdulillah ini walaupun masih muda, katakanlah balita, tapi pada tahun 2020 kemarin di Kabupaten Kulon Progo diadakan lomba gempar. Gempar itu adalah gerakan menanam tanaman pangan di pekarangan. Lomba tersebut itu diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kita juara 1, diajukan tingkat Kapanewon juara 1 lagi. Wow. Ya, diajukan ke tingkat kabupaten, alhamdulillahnya juara 1 lagi. Waduh, keren banget ya Bu ya. Semoga juga bisa menginspirasi KWT-KWT yang lain juga ya Bu ya. Baik, kalau dari Bu Tati sendiri untuk harapan kedepannya apa nih? Mungkin KWT ini bisa lebih produktif, bisa lebih maju dan juga lebih mandiri Bu. Oh iya. Jadi harapan saya KWT ini bisa lebih maju, lebih mandiri dengan membidik
potensi apa yang ada di sekitar sini. Katakanlah contohnya jahe merah. Jahe merah mungkin yang selama ini orang memikir jahe merah harus ditanam di pekarangan atau di lahan langsung tanah, tapi alhamdulillah di sini sudah bisa pakai polybag sehingga bisa panen setiap saat tergantung yang menanamnya. Itu merupakan suatu harapan saya, kemudian juga dari budidaya tanaman yang lainnya. Oke, baik. Mungkin mitra Tekno yang ada di rumah juga bisa mengikuti ya yang dilakukan oleh KWT Bangun ini ya Bu ya. Dengan polybag di rumah pun gampang sekali begitu ya. Tidak perlu lahan yang luas. Lahan sempit pun bisa. Baik, Bu Tati, terima kasih informasinya, dan seperti biasanya kita juga ada sertifikat yang akan kita berikan untuk Ibu sebagai kenang-kenangan. Ini dia ya Bu Tati ya. Mitra Tekno, terima kasih Anda sudah mengikuti perjalanan saya dari tadi. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk Anda dalam membudidayakan jahe merah. Dan seperti biasanya, untuk Anda yang ingin mengirimkan saran dan juga komentar, Anda bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 726 1681. Di akhir acara dari Tekno Tani, ada tips untuk Anda terkait budidaya jahe merah. Akhirnya, saya Artika Amelia pamit undur diri. Sampai jumpa. Kiat-kiat sukses dalam budidaya jahe merah itu ada beberapa poin. Yang pertama, kita memilih bibit yang bagus, bibit yang utuh, tidak berjamur dan tidak luka. Kemudian kita juga harus membuat media tanam yang bagus, yang cocok, yaitu perbandingan antara tanah, kompos, dan arang sekam 2:1 dicampur secara merata. Kemudian kita memakai ukuran polybag yang ukuran 30x40. Kemudian setelah itu perawatan maupun pemupukan perlu diperhatikan. Setelah 1 bulan setelah tanam kita tambahkan dengan pupuk organik. Kemudian setelahnya setiap 1 minggu sekali kita pupuk dengan pupuk cair, pupuk organik dengan perbandingan 200 ml pupuk cair dicampur dengan 10 liter air. Akan tetapi pemupukan juga memperhatikan daripada kondisi tanaman tersebut. Kalau kondisinya perlu pemupukan yang lebih, bisa jadi nanti tidak hanya 1 bulan sekali atau seminggu sekali, tetapi pemupukan ditingkatkan, bisa jadi ditambah dengan pupuk padat. Kemudian karena waktu tunggu yang lama, jahe merah waktu tunggunya lama 10 bulan baru panen, kita bisa mengatur dengan sistem tanam yang kontinu. Misalnya 1 bulan sekali tanam, berarti nanti setiap bulan kita bisa memanen. Jadi 1 bulan kita tanam, sebulan lagi kemudian kita tanam, sebulan lagi kita tanam. Jadi setiap bulan kita bisa panen. Saya kira seperti itu. Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif.